warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah penulisan hamzah. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas kaidah penulisan hamzah, kita harus tahu dulu nih, apa sih hamzah itu? Nah, teman-teman, hamzah adalah salah satu huruf hijaiyah urutan ke-28. Hamzah memiliki sifat khusus yaitu bisa ditulis di awal, di tengah, atau di akhir. Hamzah ditulis pada beberapa bentuk, di atas atau di bawah alif, di atas waw, di atas ya tanpa titik, dan berdiri sendiri. Dalam ilmu tajwid, hamzah sering disebut sebagai huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah atau disebut sebagai aqsamul halq. Dalam kaidah penulisan hamzah terbagi menjadi 3, yaitu penulisan hamzah di awal kata, penulisan hamzah di tengah kata, dan penulisan hamzah di akhir kata. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, ayo simak video berikut ini. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu hamzah di awal kata. Penulisan hamzah di awal kata. Ketika hamzah berada di awal kata, maka ditulis dalam bentuk alif, baik hamzah kata maupun hamzah wasal. Perbedaannya, kalau menulis hamzah kata, harus ada kepala hamzahnya di atas alif ketika berharakat fathah, dhamma, serta berada di bawah alif ketika berharakat kasrah. Sedangkan menulis hamzah wasal berbentuk alif saja tanpa ada kepala hamzahnya. Nah, di sini kita melihat ada contoh hamzah kata. Ada 3 keadaan, yaitu ketika dia berada di atas ketika berharakat fathah dan dhamma, dan berada di bawah alif ketika berharakat kasrah. Contohnya an'amta, unasun, dan ikramun. Dan yang di sampingnya ada contoh hamzah wasal, yaitu tidak ada penulisan kepala hamzah. Yang pertama ada al-anharu, ibnun, dan unsur. Kita masuk pada yang kedua, yaitu hamzah di tengah kata. Penulisan hamzah di tengah kata. Hamzah ketika berada di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasroh, dhamma, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasroh, ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat dhamma, ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah. Ada pula ditulis dalam hamzah mandiri dalam keadaan tertentu. Artinya, kemungkinan penulisannya hamzah di tengah berbentuk, kita bisa lihat di sini, dia ditulis di atas ya tanpa titik, di atas waw, di atas alif, dan ditulis mandiri. Kita bahas yang pertama yaitu hamzah di atas ya. Hamzah ditulis di atas ya apabila di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, hamzah berharakat kasroh. Hamzah ditulis di atas ya apabila berharakat kasroh dan huruf sebelumnya bisa berharakat apapun. Kita contohkan pada kata su'ila, tunsyi'ina, tat'mainnu, isra'ilu. Kita bisa lihat di sini bahwa hamzahnya berharakat kasroh dan huruf sebelumnya bisa berharakat apapun, entah itu fathah, dhamma, maupun kasroh. Yang kedua, ada huruf sebelumnya berharakat kasroh. Huruf sebelum hamzah berharakat kasroh dan hamzahnya berharakat apapun. Contohnya pada kata sayyi'atun, yunabbi'ukum, dan fi'ronun. Kita lihat di sini bahwa hamzahnya bisa berharakat apapun dan huruf sebelum hamzah berharakat kasroh. Dan yang ketiga ada hamzah setelah yamat atau ya layin. Kita contohkan pada kalimat bi'atun dan hay'atun. Yang kedua ada hamzah di tengah ditulis di atas kepala waw. Nah, hamzah di tengah ditulis di atas kepala waw ada 5 keadaan.
apabila yang pertama hamzah berharakat dhamma sebelumnya dhamma. Di sini kita contohkan ru'usun dan ku'usun. Kita bisa lihat di sini bahwa hamzah berharakat dhamma dan huruf sebelum hamzah juga berharakat dhamma. Yang kedua ada hamzah berharakat dhamma sebelumnya fathah. Kita contohkan pada kata yabda'uha dan ma'unatun. Kita bisa lihat di sini bahwa hamzah berharakat dhamma dan huruf sebelum hamzah berharakat fathah. Yang ketiga ada hamzah berharakat dhamma sebelumnya sukun. Kita contohkan pada kata nisa'ukum dan tafa'ulun. Kita bisa lihat di sini bahwa huruf hamzah berharakat dhamma dan sebelum huruf hamzah berharakat sukun. Yang keempat ada hamzah berharakat fathah sebelumnya dhamma. Kita contohkan pada kata mu'annasun dan su'alun. Kita bisa lihat di sini bahwa hamzahnya berharakat fathah dan kemudian huruf sebelumnya berharakat dhamma. Dan yang terakhir ada hamzah sukun sebelumnya dhamma, yaitu kita contohkan pada kata mu'minun dan ru'yatun. Kita bisa lihat bahwa hamzahnya berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhamma. Yang ketiga ada hamzah di atas alif. Hamzah ditulis di atas alif ada 4 keadaan. Yang pertama ada hamzah berharakat fathah sebelumnya fathah. Kita contohkan pada kata sa'ala dan mukafa'atun. Yang kedua hamzah berharakat fathah sebelumnya sukun. Kita contohkan pada kata faj'atun dan mar'atun. Yang ketiga hamzah sukun sebelumnya fathah. Kita contohkan pada kata yahkhuzu dan ba'sun. Dan yang terakhir ada hamzah yang dibaca mat meskipun sebelumnya dhamma atau kasroh. Hamzah yang dibaca panjang ada matnya, ditulis dalam bentuk alif. Kita contohkan pada kata al-Qur'anu dan mabda'an. Yang keempat ada hamzah mandiri. Hamzah ditulis mufradah atau mandiri ketika berharakat fathah dan sebelum ada alif atau waw mat. Contohnya pada kata tasa'alu dan mamlu'atun. Dan yang terakhir ada hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata, penulisan hamzah di ujung kata adalah disesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Di sini ada 4 keadaan. Yang pertama, ditulis dalam bentuk alif apabila sebelumnya fathah. Kita contohkan pada kata qoro'a dan mubtada. Yang kedua, ditulis dalam bentuk waw apabila sebelumnya dhamma. Kita contohkan pada kata lu'lu'un dan yajru'u. Yang ketiga, ditulis dalam bentuk ya apabila sebelumnya kasroh. Kita contohkan pada kata qori'u dan budi'a. Dan yang terakhir, ditulis dalam bentuk mandiri apabila sebelumnya sukun. Kita bisa lihat di sini bahwa hamzah ditulis sendiri atau mandiri. Kita contohkan pada kata mil'un, ma'un, su'un, bari'un, dan syai'un. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya tentang kaidah penulisan hamzah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu pengertian hamzah, bagaimana posisi hamzah ketika dia berada di awal kata, dia berada di tengah kata, dan berada di akhir kata. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.